Sawu sufufakum, mari lurus dan rapatkan shofnya. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أحيا بهذه الأمة من درس من ملة إبراهيم وسمانا المسلمين من قبل في كتابه الكريم. أحمده وأستعينه وأستغفره وأتوب إليه وأتوكل إليه وألتجئ في جميع أموري إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أما بعد فيا عباد الله ittaqullah haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Allah yang telah menciptakan kita, memberi rizki dan hidayah serta taufiknya kepada kita. Marilah kita bersyukur kepada Allah yang masih memberikan kita kesempatan hidup sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama merayakan Idul Fitri bersama ratusan juta umat Islam di seluruh dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita baru saja meninggalkan Ramadan, bulan yang agung, bulan yang berkah, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Ada yang sedih dan ada pula yang gembira. Yang sedih ia merasa telah kehilangan banyak kesempatan
untuk menggapai limpahan rahmah dan barokah Allah di bulan Ramadan. Yang bersedih merasa belum sempat mengkhatamkan Al-Quran, padahal malaikat Jibril alaihi salatu wassalam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan dengan saling menyimak bacaan serta hafalan di bulan Ramadan. Atau juga mereka bersedih karena merasa belum maksimal dalam menghidupkan malam-malam Ramadan. Mereka merasa belum banyak beribadah, merasa belum banyak beramal dan berbuat baik, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah janjikan pahala yang berlipat serta ampunan. Ada pula yang gembira karena menganggap bahwa Ramadan adalah bulan yang penuh dengan beban. Bahkan naudzubillah, mereka menganggapnya sebagai siksaan dan hukuman. Mereka merasa terbebani dengan puasa yang mencegah dari menikmati makanan, minum, dan seksual. Apalagi malamnya dianjurkan melakukan sholat tarawih dan qiyamul lail serta i'tikaf. Tentu semua ini bagi mereka sungguh sangat melelahkan dan membosankan. Orang-orang yang seperti ini perlu kita kasihani, karena dengan demikian puasanya tidaklah bermakna apa-apa, tidak bernilai, dan hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin hadduhu min siyamihi al-ju' wal 'atas, wa rubba qa'imin hadduhu min qiyamihi as-saharu." Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan bagian dari puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Dan berapa banyak orang yang sholat malam tidaklah mendapatkan bagian dari ibadahnya, melainkan begadang saja. Jangan-jangan orang yang seperti ini juga menganggap bahwa ibadah, sholat, zakat, dan haji sebagai beban, sebagai siksaan atau sebagai hukuman. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjauhkan diri kita dari perilaku seperti ini, serta menjadikan kita semua hambanya yang senantiasa ikhlas, yang senantiasa sabar, yang senantiasa istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara salah satu tujuan dari ibadah syiyam adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi kita diperintah berpuasa agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah, dan hamba Allah yang senantiasa menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhananya, takwa itu memiliki dua unsur, di mana dua unsur ini tak dapat dipisahkan antara keduanya. Yang pertama tentunya menjalankan segala perintah Allah dan Rasul-Nya, dan yang kedua menjauhi segala larangan Allah dan Rasul-Nya. Kedua unsur ini harus ada dalam diri seorang hamba jika ingin ia termasuk dari golongan orang yang bertakwa. Sekarang ini kita saksikan banyak orang muslim yang hanya bisa menjalankan salah satunya. Ada yang hanya mampu menjalankan perintah, namun ia tak mampu menjauhi larangan-larangannya. Ada pula yang hanya mampu menjauhi larangan, namun ia tak mampu menjalankan perintah. Misal, ada seorang yang rajin sholat 5 waktu, ia ikut berpuasa, bahkan ia telah berhaji, namun pada saat yang sama ia masih berbuat zalim kepada orang lain, akhlaknya tidak mulia, ucapannya tidak senonoh, masih gemar berbohong, lagi menipu, masih suka berkhianat, masih menyakiti tetangga, dan lain sebagainya. Padahal semua ini adalah larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya. Maka orang yang semacam ini
tidak termasuk kategori dari hamba Allah yang bertakwa. Karena ia hanya bisa menjalankan perintah, namun ia tak bisa menjauhi larangan Allah. Atau baliknya, ia mampu menjauhi larangan namun tak mampu menjalankan perintah. Misal lain, ada orang yang baik sekali. Ia berucap, ya yang penting baik sama tetangga, yang penting gak nipu, yang penting gak korupsi, gak berkata jorok dan tidak senonoh, yang penting gak berbuat zalim. Namun di lain waktu ia tak mau mengerjakan sholat, atau ia sering menunda-nunda waktu sholat. Ia masih membuka dan memamerkan aurat yang sejatinya harus ditutup. Maka orang yang seperti ini tidak benar juga, karena ia hanya mampu menjauhi larangan dan enggan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, takwa adalah totalitas penghambaan seorang hamba kepada Allah. Takwa adalah ketaatan, mengerjakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai ibadah kita kepada Allah kita lakukan dengan setengah hati, tidak sungguh-sungguh dan tidak ikhlas. Sementara untuk urusan dunia kita mati-matian dalam memperjuangkannya. Kita masih banyak menjumpai seorang muslim yang saat ia bekerja, baik di kantor, di pasar, di pabrik maupun di sawah, mereka sangat bersemangat dan sepenuh hati, bahkan mesti letih dan payah pun tetap dikerjakan. Demi apa? Tentu tidak lain adalah demi uang dan kekayaan, tidak lain demi jabatan, demi karir, demi kehormatan, demi popularitas, dan demi duniawiyah lainnya yang sifatnya hanya sementara. Namun sebaliknya, giliran tiba saatnya panggilan ibadah, panggilan ketaatan, semisal sholat, puasa, zakat, haji, mereka setengah hati mengerjakannya. Mereka tidak ikhlas, bahkan mereka merasa terbebani dan bermalas-malasan. Lihatlah saat panggilan azan berkumandang, berapa banyak yang mendatangi masjid, berapa banyak yang ikut sholat berjamaah, berapa banyak orang yang hatinya terpanggil. Sungguh keadaan yang sangat memprihatinkan dan menyayatkan hati. Sadarlah, 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 wahai hamba Allah yang diuji dengan kesehatan. Saat Ramadan, betapa banyak yang sembunyi-sembunyi makan di warung. Bahkan di zaman sekarang ini mereka tidak lagi sembunyi-sembunyi, melainkan sudah terang-terangan. Bahkan warung pun buka secara terang-terangan di siang hari bulan Ramadan. Lalu di mana letak kesucian bulan Ramadan, dan bagaimana kita akan memuliakannya seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya? Lihat pula berapa banyak orang yang kaya yang enggan menunaikan zakat, berapa banyak yang sadar akan infak dan sedekah, padahal perihal zakat Allah hanya minta 2,5% saja dari harta yang dimilikinya. Allah tidak meminta seluruh harta kita, tidak meminta semua harta yang kita miliki, namun Allah hanya meminta sebagian harta saja, tidak lebih. Sadarlah, 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 wahai hamba Allah yang diuji dengan kekayaan. Bahkan untuk mengelabui bahwa dirinya yang enggan berzakat itu nampak telah berzakat, lalu diundanglah para fakir miskin, disuruh mengantri panjang, berdesak-desaan di bawah panasnya terik matahari, di depan pagar tinggi rumah mewahnya. Di sana dengan gagahnya ia membagikan 1 lembar uang 50.000
Ya bagikan uang 100.000. Apakah ini yang dimaksud dengan zakat? Seperti inikah cara pembagiannya? Bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Inilah pemandangan yang sangat memilukan, pemandangan yang menunjukkan ketidaksungguhannya dalam menegakkan perintah Allah, seolah-olah ia telah menegakkan syariat, padahal hakikatnya ia sedang melecehkan syariat dan menghancurkannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Zakat 2,5% adalah kewajiban dan sifatnya menunaikan hak fakir miskin, hak du'afa yang Allah titipkan pada diri orang-orang kaya. Jadi jangan merasa telah berjasa, jangan merasa hebat ketika engkau telah menunaikan zakat 2,5%, seolah-olah menjadi pahlawan dan penyelamat. Lihatlah berapa banyak orang muslim yang termasuk kategori mampu untuk berzakat, namun mendaftarkan diri untuk berhaji saja belum terfikirkan dengan berbagai alasan yang dibuatnya sendiri. Padahal di sisi yang lain, setiap bulannya ia mampu bayar cicilan rumah, cicilan mobil, perangkat elektronik, atau aksesoris kehidupan lainnya. Untuk berhaji ia selalu berdalih belum termasuk kategori orang yang mampu, padahal nilainya hanya puluhan juta saja. Sementara secara terang-terangan ia telah menghabiskan uang ratusan juta untuk sesuatu yang ia ciptakan sendiri, untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsunya sendiri. Sekali lagi, sadarlah, 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 wahai hamba Allah yang diuji dengan kekayaan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai Allah kita beri waktu sisa, jangan sampai Allah kita beri tenaga sisa, pikiran sisa, harta sisa, dan hati yang sisa. Jika kita mendekati Allah dengan setengah hati, maka Allah tidak akan memuliakan kita. Jika kita bersungguh-sungguh, maka Allah pun akan mencintai hambanya yang bersungguh-sungguh dalam mengabdi kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya semua bentuk ibadah dalam Islam hakikatnya adalah sebuah gerakan sosial kemasyarakatan. Misalnya, mengapa sholat diakhiri dengan salam sembari menoleh ke kanan dan ke kiri? Hal itu mengandung makna bahwa setelah sholat, seorang hamba harusnya ia mampu menampakkan dan menebarkan sikap perdamaian assalam kepada lingkungan yang ada di sekitarnya, setidaknya kepada tetangga kanan dan kirinya. Artinya apa? Artinya sholat harus membekas dalam perilaku sosial dalam bentuk akhlakul karimah. Jangan sampai orang yang telah menunaikan sholat, sikap dan perilakunya masih menunjukkan perilaku yang kasar, masih menunjukkan sikap perilaku yang memusuhi dan tidak ramah. Lalu apa maknanya salam menoleh ke kanan dan ke kiri sebagai tanda mengakhiri sholat kita? Inilah yang disebut dengan bekas sujud min athari sujud. Jadi bekas sujud tidak hanya sekedar tanda pada fisik, namun lebih daripada itu tanda dalam sikap kita dan perilaku kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itulah mengapa sholat seharusnya dapat mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fakhsya'i wal munkar. Dan tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Bahkan ibadah seperti haji,
orientasinya adalah sosial kemasyarakatan. Apa kata Rasulullah SAW tentang ciri orang yang hajinya mabrur? Yaitu mereka yang memberikan makan orang dan menebarkan kedamaian. Assalam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah." Orang yang hajinya mabrur tidak ada balasan baginya melainkan hanyalah surga. Maka para sahabat bertanya, "Ya Nabi Allah, mal hajjul mabrur?" Wahai Nabi Allah, apa itu haji mabrur? Maka Nabi SAW bersabda, "Al-hajjul mabrur id'amut ta'am wa ifsya'us salam." Haji mabrur itu adalah memberi makanan dan menyebarkan salam. Artinya apa? Artinya kemabruran ibadah haji seorang akan tercermin dari perilaku sosialnya. Disimbolkan dengan memberi makan orang sebagai simbol kedermawanan dan menebarkan salam sebagai simbol kedamaian dan akhlakul karimah. Cobalah kita sejenak melihat sejarah dua organisasi masa Islam terbesar di Indonesia, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Dua organisasi besar ini memiliki kontribusi dan sumbangsih yang tak diragukan lagi besarnya untuk negeri ini, untuk umat Islam. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama adalah karya orisinil anak bangsa setelah keduanya pulang dari kota Makkah Al-Mukarramah. Kiai Dahlan dan Kiai Hashim Asy'ari sepulang dari tanah suci, keduanya bukan sekedar bertambah kesolehan pribadinya dalam konteks hablum minallah, namun lebih dari itu keduanya menyatakan kesolehannya dalam sosial kemasyarakatan, hablum minan nas, dengan mendirikan panti asuhan, pesantren, sekolah, rumah sakit, penolong kesengsaraan umum, PKO, dan gerakan-gerakan sosial yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah hakikat ibadah yang sesungguhnya, adanya perubahan pada sikap dan perilaku akhlakul karimah. Melalui kemuliaan dan kesempurnaan akhlakul karimah itulah seorang dinyatakan telah kembali pada fitrahnya sebagai manusia, yaitu sebagai khalifatullah di muka bumi. Jadi fitrah manusia itu ada pada kesempurnaan akhlaknya, baik akhlak kepada Allah, hablum minallah, maupun akhlak kepada sesama manusia, hablum minan nas. Dan bukankah misi utama risalah Rasulullah SAW adalah untuk menyempurnakan akhlak? Sesungguhnya ada pada diri Rasulullah teladan yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sungguh perilaku dan akhlak inilah yang saat ini menjadi persoalan yang serius bagi umat dan bangsa ini. Karena seperti yang diketahui bahwa bangsa ini mengalami kemerosotan, kehancuran moral yang sangat serius. Kemaksiatan merajalela di mana-mana. Terjadi banyak penyimpangan di segala sektor kehidupan. Runtuhnya nilai-nilai utama dalam kehidupan, nilai kejujuran, keadilan, serta hilangnya budi pekerti dan sopan santun pada generasi bangsa. Nampaknya bangsa ini sedang menuju titik terendah dalam kemerosotan akhlak. Kondisi seperti ini tidak boleh kita biarkan, tidak boleh terus terjadi. Sebab jika terus dibiarkan, maka akan menjadi pintu masuk kehancuran dan kebinasaan bagi bangsa ini. Na'udzubillah. Kita harus tegakkan kembali kebenaran dengan cara sebenar-benarnya, dengan segenap daya dan kemampuan kita. Para tokoh bangsa, para pemuka agama harus
mempelopori sekaligus menjadi teladan dalam gerakan menegakkan kembali kebenaran di negeri ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang ini banyak orang belajar kebenaran namun ia tidak menjadi benar. Banyak orang belajar hukum namun justru ia yang merusak tatanan hukum. Ia yang melanggar hukum. Orang belajar politik namun justru mereka sendiri yang merusak sistem politik. Seperti halnya orang belajar sholat namun malas dan enggan untuk sholat. Orang belajar Al-Quran, membaca Al-Quran, setelah ia bisa, ia malas untuk membaca Al-Quran. Maka belajar kebenaran itu tentu bisa di majelis ilmu atau di sekolah. Namun menjadi benar adalah sebuah sikap. Bahkan menjadi benar adalah pilihan hidup. Ada orang yang mengetahui di hadapannya ada pilihan benar dan salah, baik dan buruk. Dia tahu itu, tetapi dia tetap memilih yang buruk. Maka menjadi benar sekali lagi adalah pilihan hidup. Menjadi benar juga merupakan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang belajar Islam dan mengerti betul akan adanya hari pembalasan, nyatanya tidak serta-merta ia menjadi benar dalam sikap perilakunya. Karena ini ada faktor yang terpenting, yaitu hidayah. Maka teruslah memohon hidayah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini penting. Bahkan sesuatu yang tak ternilai dalam hidup kita adalah hidayah. Inti Al-Quran ada pada surat Al-Fatihah. Sedangkan inti dari surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk pada jalanmu yang benar. Tidak ada surat atau ayat yang paling sering dibaca oleh orang-orang yang beriman kecuali Al-Fatihah. Dan itu artinya kita harus selalu memohon petunjuk pada Allah agar kita tidak mengambil jalan yang menyimpang dan jalan yang salah. Rasulullah SAW pun beliau juga memohon hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau senantiasa berdoa, Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ya Allah, ya Tuhanku, sungguh aku memohon kepadamu petunjuk atau hidayah. Aku memohon kepadamu ketakwaan dan agar terhindar dari perbuatan yang tidak baik dan kecukupan tidak meminta-minta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Presiden yang tidak mendapat hidayah, ia akan terjerumus, tersesat dan celaka. Begitu pula menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, kepala desa, ketua RW, ketua RT, para pengusaha, dosen, bahkan dai, ulama sekalipun, jika tidak mendapatkan hidayah maka akan terjerumus, tersesat dan celaka. Hidayah adalah sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup seorang hamba di dunia dan akhirat. Sehingga barang siapa yang dimudahkan Allah untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar, dan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mencelakakannya. Jadi harusnya setiap orang yang ilmunya bertambah, hidayahnya juga ikut bertambah. Jika tidak, maka sungguh ia akan tersesat jauh. Demikian pula orang yang hartanya semakin bertambah, sudah seharusnya infak yang berupa zakat, sedekah, wakaf, hibah dan lainnya akan semakin bertambah. Karena kalau tidak, maka harta itu akan mencelakakan, membinasakan dan menghancurkan dirinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya bulan Ramadan ibarat pesantren kilat yang telah memperbaiki akhlak kita selama 1 bulan penuh, yang telah menggembleng kita untuk kuat sholat malam, mengajari kita untuk meninggalkan syahwat dan hawa nafsu karena Allah. Maka sekarang tiba saatnya kita
menghadapi ujian yang selanjutnya. Apa ujian itu? Yaitu ujian untuk kita totalitas menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah di 11 bulan ke depan. Pertanyaan besarnya adalah apakah kita masih bisa menunjukkan nilai-nilai Ramadan, ataukah hilang dan lenyaplah nilai-nilai Ramadan ini? Apakah sholat 5 waktu secara berjamaah di masjid yang selama ini kita lakukan, apakah masih bisa kita lakukan pasca Ramadan? Apakah sholat malam meskipun hanya sholat witir 3 rakaat atau bahkan hanya 1 rakaat, masihkah kita bisa menjaganya? Lembaran-lembaran Al-Quran yang selama ini menemani kita di bulan Ramadan, apakah masih kita baca? Apakah masih tetap menemani kita di 11 bulan ke depan? Ataukah semuanya telah berubah? Kita mulai bolong-bolong dan masjid-masjid mulai kita tinggalkan. Sholat malam kita berganti dengan mimpi-mimpi dalam tidur yang lelap. Al-Quran tidak lagi menemani kita, kan tetapi selalu menjadi hiasan indah di rak-rak kita. Jika perkaranya demikian, maka percayalah bahwa sesungguhnya pesantren Ramadan yang kita jalani selama sebulan adalah pesantren yang gagal. Sesungguhnya Ramadan itu ibarat bengkel yang memperbaiki. Jika sebuah mobil yang rusak dimasukkan ke dalam bengkel, lalu setelah mobil dikeluarkan dari bengkel, maka harusnya kondisi mobil semakin baik. Maka percayalah bahwa bengkel tersebut adalah bengkel yang sukses dan berhasil. Tetapi jika sebaliknya, setelah mobil tersebut dikeluarkan dari bengkel, ternyata mobil tersebut tidak ada perubahan, tidak semakin baik, bahkan ternyata kondisinya semakin memburuk dan parah, maka percayalah bahwa sesungguhnya bengkel tersebut adalah bengkel yang gagal. Demikian pula dengan Ramadan. Jika ternyata setelah kita keluar dari Ramadan, kita tidak semakin taat, kita tidak semakin bertakwa, kita tidak semakin rajin datang berjamaah, kita tidak semakin rajin hadir dalam kajian majelis ilmu, percayalah bahwa ini tanda kegagalan dalam Ramadan kita. Dan tentu kita sebagai seorang mukmin, kita tidak ingin Ramadan kita menjadi Ramadan yang gagal. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Semoga di hari yang fitri ini kita benar-benar bisa kembali pada fitrah, kembali kepada kesucian hati yang tercermin dalam sikap kita dan perilaku kita. Dengan demikian kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, yang senantiasa berpijak pada jalan yang Allah ridhai, berpijak dan berpedoman pada syariat Allah melalui Al-Quran dan As-Sunnah, senantiasa beramal salih, saling berta'awun, tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, tidak bosan berbuat baik, selalu istiqomah dalam ketaatan dan totalitas dalam melaksanakan segala perintah Allah dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita serahkan urusan hanya kepada Allah, seraya kita beristighfar, kita bertaubat, kita terus menerus melakukan kebaikan, kita terus menerus berdakwah serta amar ma'ruf nahi munkar, dan kita benar-benar memaksimalkan hidup yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ini untuk kita benar-benar menjadi hamba Allah yang bertakwa, hamba Allah yang taat, hamba Allah yang senantiasa melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan pasca Ramadan ini kita menjadi hambanya yang semakin taat, yang semakin dekat dengan Allah, yang semakin rajin salat, semakin rajin puasa, semakin rajin hadir dalam majelis ilmu, dan mudah-mudahan kita dapat mengakhiri kehidupan ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in.
walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'awat ya qadhiyal hajat wa ya kashifal muhimmat. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatika. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ya Allah, selamatkanlah diri kami, pasangan kami, orang tua kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami, teman, sahabat, dan tetangga kami. Selamatkanlah kami ya Allah dari azab neraka-Mu ya Allah. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkanlah kami ke dalam surga-Mu. Kumpulkanlah kami ke dalam surga-Mu ma'al abrar was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.